Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke para bosku, kembali lagi di channel Dapian Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Dokter Jenius bab 5367. Tidak, Xuan Yun tidak takut mati. Dan 5 elemen Vercloud Flame meledak lagi dan targetnya adalah Xuan Yunxi. Alexei hanya mengangkat alisnya sedikit, matanya menyipit, dan ada fluktuasi yang tak terhitung jumlahnya di udara. Serangan Xuan Yujan berhenti begitu saja, seolah-olah tidak bisa melangkah lebih jauh. Kemudian semua kekuatan spiritual yang kuat memakannya kembali. Aku akan membunuhmu. Xuan Yun memuntahkan darah, tetapi dia tidak berhenti. Lebih baik mati daripada diinjak-injak oleh Xuan Yunxi. Dia lebih baik mati dengan bahagia. Yujan, kepala Xuan Yi buru-buru melangkah maju, berusaha menahan pemberontak yang secara aktif mencari kematian. Namun, itu masih selangkah terlambat dan pedang jahat dengan arti kehancuran telah menembus dadanya. Aku berkata, muridku, tidak ada yang memenuhi syarat untuk bergerak, tidak ada yang bisa. Alexei berkata dengan acuh tak acuh, kontribusi Xuan Yunxi telah menjadi bagian dari skala terbaik Alexei. Siapapun yang ingin melakukan sesuatu pada Xuan Yunxi, dia bisa tidak tahan. Kepala wajah Xuan Yi menjadi gelap dan dia berlutut di depan mayat Xuan Yujan. Dengan kesedihan, seorang pria berambut putih mengirim seorang pria berambut hitam. Apakah kamu punya keluhan? Alexei berkata dengan acuh tak acuh. Menurut pendapatnya, bahkan membunuh ayah dan anak itu tidak akan berlebihan. Kepala Xuan Yi menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Perahu selesai, dan ini juga sebab dan akibat. Oke, Alexei juga tidak khawatir. Mereka terikat oleh kontrak dan selama dia memiliki sedikit pemikiran, dia bisa merasakannya. Alexei tahu bahwa dia harus mengurus akibatnya dan melirik Xuan Yunxi. Lalu matanya tertuju pada semua orang dan dia mengatakan kata demi kata, mulai hari ini Xuan Yunxi adalah kepala Xuan Yi dan dia akan memimpin klan Xuan. Untuk melanjutkan di alam surga dan bumi, itu akan diturunkan selama berabad-abad. Dengan perintah ini bahkan Xuan Yunxi tercengang. Pada saat ini Alexei adalah penguasa semua sekte Xuan Yi. Jika dia ingin menjadi kepala sekte Xuan Yi, dia tidak akan kesulitan. Tuan, Xuan Yi memiliki banyak senjata ajaib dan kekuatan magis, dan itu juga merupakan peluang besar bagi Anda. Implikasi Xuan Yunxi sudah memberitahu Alexei bahwa Xuan Yi memiliki latar belakang yang dalam. Mengapa dia harus mengembalikannya ke Xuan Yi untuk diriku? Alexei tersenyum dan menunjukkan tatapan tak kenal takut. Murid bodoh, apakah saya masih menginginkan senjata ajaib ini dari Anda? Selain itu, hal-hal ini tidak memiliki nilai lagi bagi saya. Saya memiliki cukup Xiao Huang. Pada saat ini, Xuan Yunxi sedang bahkan lebih bingung tentang identitas Alexei. Dia memutuskan bahwa latar belakang tuannya pasti luar biasa. Tiba-tiba dia memikirkan sebuah legenda yang tidak sengaja dia dengar. Seorang penjahat super yang keluar dari Bailing Tiandian di surga dan domain manusia. Tetapi di alam Qiankun, dia dapat menekan banyak jenius dengan satu pedang. Mungkinkah penjahat super yang mengguncang dunia ini adalah tuannya? Xuan Yunxi berhenti memikirkannya, dan ketika dia melihat kelompok Xuan Yi lagi, ekspresinya sudah menunjukkan sedikit ketegasan. Saya memikirkan cinta saya selama bertahun-tahun dan banyak kerja keras kakek saya untuk Xuan Yi. Saya tidak ingin Xuan Yi dihancurkan. Masalah hari ini dihapuskan. Selama Anda membantu Xuan Yi saya berkembang dengan sepenuh hati, kakek meninggalkan kekuatan magis. Saya akan memberi mereka semua uang saya. Pada saat ini, kekuatan Master Sekte sepenuhnya ditampilkan. Setelah mengalami pasang surut kehidupan, Xuan Yunxi bukan Xuan Yunxi untuk waktu yang lama. Begitu kata-kata itu jatuh, keluarga Xuan secara alami menundukkan kepala mereka dan menyatakan diri mereka sebagai menteri. Alexei melihat segala sesuatu di depannya dan menunjukkan senyum lega. Kali ini muridnya yang murah adalah berkah tersembunyi dan pikirannya lebih dewasa dan tangguh. Tuan, Sutra Hati Xuan Tian. Mantan kepala Xuan Yi mengambil inisiatif untuk menyerahkan Sutra Hati Xuan Tian. Ini adalah tanda kepala tertinggi dan warisan tertinggi Xuan Yi. Xuan Yunxi mengambil alih
dengan ekspresi agak serius. Kalian harus mundur dulu. Setelah melihat semua orang pergi, Xuan Yunxi menyerahkan sutra hati Xuan Tian kepada Alexei. Tuan, ini setengah dari sutra hati. Anda dapat mengambilnya. Alexei menggelengkan kepalanya dan menolak. Belum lagi itu hanya setengah dari sutra hati. Baginya itu tidak lebih dari seorang dewi. Tidak, ketika Anda kesempatan di masa depan, saya akan membantu Anda menemukan sisa setengah dari sutra hati. Xuan Yunxi memandang Alexei dengan penuh terima kasih. Tuan, dapatkah Anda memberitahu saya identitas Anda yang sebenarnya? Alexei mendengarkan pengingatnya hanya ketika dia menyadari bahwa dia selalu menjadi gambar yang disamarkan di depan Xuan Yunxi. Dalam hal ini, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Namaku Alexei. Wajah Alexei penuh dengan ketidakpedulian, tetapi wajahnya telah kembali ke penampilan aslinya. Tapi itu Alexei dari Bailing Tiandian. Xuan Yunxi perlahan mengunyah dua kata ini dan mengatakan kepadanya bahwa nama ini adalah penyelamat takdirnya, peluang besarnya, sebab dan akibat yang besar. Alexei juga merasa tidak perlu menyembunyikannya dan mengangguk. Yunxi, siklus sebab dan akibat di dunia tidak lebih dari keserakahan orang. Saya harap Anda dapat memahami sebab dan akibat antara kakek Anda dan Xiao Huang. Alexei menunduk dan merenung sejenak, tapi berkata perlahan, karena Xuan Yunxi adalah muridnya sendiri, ia tidak ingin ada jarak antara dia dan Xiao Huang. Aku mengerti. Xuan Yunxi tentu mengerti arti dari apa yang Alexei katakan saat ini. Menghadapi suasana hati Xiao Huang meskipun rumit, seperti yang Alexei katakan, semua dan akibat berasal dari keserakahan hati manusia. Ini atau Su adalah sebab dan akibat kakek. Semuanya sudah hancur. Dunia seni bela diri begitu kejam. Di masa depan, jika Anda memiliki sesuatu, Anda dapat pergi ke gerbang formasi Taishuan atau Bailing Tiandian untuk menemukan saya. Mata Alexei menyipit dan dia berkata, dia berharap untuk melihat Xuan Yunxi yang berbeda di masa depan. Dan sebelum pergi, Alexei meninggalkan hukum air laut bintang dan menanamkannya ke dalam lautan kesadaran Xuan Yunxi. Menurut instruksi Lu Taisu, tampaknya Dewa Laut Bintang juga sangat menyukai Xuan Yunxi. Magang perpisahan dengan Tuan. Xuan Yunxi berlutut dan menyaksikan Alexei pergi. Froston di tangannya bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan, memantulkan awan berwarna-warni, dan itu benar-benar menyatu dengan sutra hati Xuan Tian di tangannya, mengubahnya menjadi danau hijau, memancarkan aura tertinggi. Danau hijau jamrut itu sebenarnya perlahan mengalir ke meridian Xuan Yunxi, dan pembuluh darahnya yang telah terbangun pada saat ini menjadi lebih ekstrim dan lebih murni di bawah gerusan danau. Sutra hati Xuan Tian yang asli sekarang berisi jijitian kecil di batu pros ini. Cahaya ilahi yang perkasa dan energi yang dalam yang bisa menelan matahari dan bulan menyelimuti seluruh pegunungan Xuanyi lapis demi lapis. Seperti dewi yang turun, membuat semua orang di klan Xuanyi memberi hormat. Hal aneh terjadi. Xuan Yunxi benar-benar menerobos saat ini, dan napas terobosan belum berhenti. Energi spiritual mengerikan dari seluruh pegunungan Xuanyi mengalir tanpa henti menuju tubuh ilahi Xuan Yunxi. Bunga es mekar di antara alis Xuan Yunxi. Garis keturunan saat ini tidak diragukan lagi adalah kandidat yang paling cocok untuk berlatih sutra hati Xuan Tian. Sejak itu, dia benar-benar memenuhi syarat untuk bertanggung jawab atas sekolah. Kuncinya, dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatannya akan meroket saat ini. Pada saat yang sama, Heaven and Command Domain, tanah yang ditutupi oleh es yang tak berujung. Angin dingin bertiup di sini, dan ruang dipenuhi dengan hukum dingin mutlak. Sulit bahkan untuk pembangkit tenaga supranatural biasa untuk bertahan hidup di dalamnya. Tetapi dalam situasi putus asa seperti itu ada sosok yang cantik. Pemilik sosok itu duduk bersila mengenakan pakaian berwarna-warni. Kulitnya lebih baik dari salju, matanya tertutup, bulu matanya berkibar, dan tubuhnya memancarkan temperamen yang sejuk, anggun, dan indah, yang membuat orang merasa malu dan tidak berani menghujat. Jika Alexei ada di sini, dia pasti akan mengetahui bahwa orang ini adalah Wei Ying. Wei Ying, penguasa istana tertinggi dari istana dingin ekstrim. Selama periode waktu ini, Wei Ying ingin mengejar yang tertinggi dalam seni bela diri. Jadi dia terus berlatih dengan sumohan.
Setiap latihan ada bencana hidup dan mati. Ini adalah ke-19 kalinya Wei Ying memilih untuk berlatih dalam situasi putus asa. Pada saat ini seluruh tubuh Wei Ying tampaknya tenggelam dalam jurang es yang tak berujung, dan hukum es beredar di seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya hampir tertutup es, dan bahkan alisnya menunjukkan bunga es seperti bulu, dan seluruh tubuhnya membeku dan menggigil. Dia memasuki Dao dengan tubuh yang dingin, yang dapat membuatnya dalam keadaan seperti itu, yang menunjukkan betapa buruknya situasi saat ini. Pada saat ini seluruh pribadi Wei Ying seperti bilah es yang tajam, seperti makhluk kacau yang kesadarannya telah direbut oleh es. Wanita berambut putih Sumuhan di samping menyaksikan penurunan Wei Ying dari hari ke hari, dan dia tidak tahan. "Kenapa kamu repot-repot? Mengapa kamu melakukan ini? Hanya untuk anak itu, Alexei? Apakah kamu tahu berapa lama kamu bisa hidup sekarang? Kamu melakukan ini, anak itu tidak, bahkan tahu." Wei Ying menggigit bibir merahnya dengan keras kepala dan giginya gemetar dan menggosok. Sekarang dia bahkan tidak dapat berbicara dengan jelas, tetapi dia masih dengan samar berkata, "Alexei akan menghadapi Xuanji Yuhe yang mengerikan. Kaisar Sitian telah menyinggung Kaisar Timur Tiandian lagi. Kaisar Timur Tiandian tidak akan pernah melepaskannya, dan Alexei akhirnya akan menghadapi Hong Tianjing, sang dewi. Aku mencintainya, dan aku ingin melakukan sesuatu untuknya. Bahkan jika itu diam, lakukanlah. Bahkan jika aku mati, aku harus mengambil risiko." Sumuhan memandang muridnya sedikit tak berdaya. Dia ingin membujuk, tapi kenapa dia tidak seperti itu saat itu? Wanita yang terjebak dalam cinta akan menempatkan diri mereka dalam bahaya. Saat ini kondisi Wei Ying semakin memburuk. Saat ini dia hanya merindukan Alexei. Karena muridnya merindukan putra ini, dia akan menemukan Alexei untuk Wei Ying. "Aku akan mengantarmu kembali. Setelah itu aku akan keluar sebentar." Di sisi lain, layarnya berbalik. Alexei melangkah keluar dari pegunungan Xuanyi dan kembali ke dunia luar lagi. Meskipun Xiao Huang telah tertidur lelap, Alexei yakin dia bisa membangunkannya. Selain itu, ini mungkin juga merupakan peluang besar bagi Xiao Huang. Lagi pula jika tidak ada tingkat kultivasi yang begitu mendalam dalam leluhur Xuanyi, ia mungkin tidak dapat berevolusi menjadi anak mimpi buruk bermata dua dengan begitu cepat. Xiao Huang saat ini akan menjadi kartu hall yang sangat kuat untuk Alexei. Dia bahkan curiga bahwa segala sesuatu tentang Xuanyi mungkin diatur oleh Dewi yang Maha Tinggi. Jika semuanya seperti yang diharapkan Alexei, Dewi dari yang Maha Tertinggi benar-benar sangat percaya diri dan ingin menyelesaikan rencana pemeliharaan babi sehingga Alexei bisa cukup kuat untuk berdiri di depannya. "Alexei!" Kekosongan itu pecah tanpa suara dan panggilan yang akrab datang. Alexei menatap kehampaan dengan curiga. Itu adalah Sumuhan. "Senior, mengapa kamu di sini?" Sumuhan dan Rai Peihan selalu sama. Kecuali saat kritis, mereka jarang bertemu Alexei. Lagi pula sebab dan akibat kontaminasi mereka dapat dengan mudah ditemukan oleh dunia tertinggi. "Saya memiliki sesuatu yang sangat mendesak untuk diberitahukan kepada Anda dalam perjalanan ini." Ekspresi Sumuhan tidak lagi acuh tak acuh, tetapi matanya dipenuhi dengan pikiran. Melihat adegan ini, Alexei tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam. Mungkinkah sesuatu terjadi pada Wei Ying? "Senior, tolong beritahu aku." Sumuhan merenung sejenak lalu berkata, "Bodohku, untuk mengingatkan ranahnya, ia pergi ke Pros jadi tanpa memberitahuku, dan bahkan secara paksa menelan sop potong yang terlalu dingin. Dan semua ini untuk satu orang." "Apa?" Setelah mendengar ini, Alexei terkejut. Dengan karakter kuat Wei Ying untuk dapat membantu dirinya sendiri, dia melakukan ini. Sumuhan tampak seperti dia membenci besi tetapi bukan baja, dan melanjutkan, "Meskipun dia memiliki bakat yang sangat baik dan secara alami cocok untuk berlatih hukum Baeku, Ki berada pada level sedemikian rupa sehingga dia dapat mengguncang hal-hal yang terlalu dingin. Senior, lalu bagaimana kabarnya sekarang?" Hati Alexei hampir melompat karena takut mengatakan sesuatu yang buruk dari mulut Sumuhan. Dia tidak tahan dengan kekuatan benda yang sangat dingin, dan sekarang dia telah menjadi pembawa benda yang sangat dingin. Paling lama dalam 1 tahun, ia akan sepenuhnya menjadi wadah yang membawa hukum es.
dan dia akan kehilangan semua kesadarannya 1 tahun. Seru Alexei. Ekspresi penuh kesedihan, dia melangkah keluar 1 langkah dan dengan cepat berkata, "Senior, tolong bawa aku menemuinya." Sumuhan ingin Wei Ying melihat Alexei lagi tanpa ragu-ragu. Dia membawa Alexei langsung kembali ke istananya. "Dia ada di dalam, kamu bisa pergi sendiri." Melangkah ke pintu, Sumuhan tidak masuk lagi. Dia benar-benar khawatir tentang penampilan Wei Ying saat ini, dan dia tidak ingin melihat Wei Ying secara paksa mendukungnya untuk meyakinkannya. Sebelum mendekatinya, Alexei sudah merasakan bahwa dingin yang datang dari trotoar, embun beku yang sangat berbahaya, dan udara dingin memenuhi seluruh istana. Di tanah kekuatan hukum sedingin es juga kental, dingin-dingin yang menembus jantung, menembus tubuh kuat Alexei seperti tulang. "Wei Ying." Alexei mengabaikan serangan embun beku dan dingin dan melangkah untuk berjalan langsung ke Wei Ying. Pada saat ini, Wei Ying sedang berbaring di atas sepotong batu giok hangat yang tampaknya digunakan untuk Sumuhan untuk membantunya menahan barang anti Kono. Namun di bawah udara dingin tirani ini, batu giok hangat juga ditutupi dengan lapisan tipis es. Pada saat ini, Wei Ying terkubur di bawah bulu api dan beberapa bulu api masih membawa sisa kehangatan Phoenix api, dan napasnya bahkan tidak kalah dengan Yan Xuan-er. Rupanya Sumuhan pergi ke hutan Huyu, salah satu jedi di surga dan domain manusia, untuk mengambilnya untuk muridnya yang berharga, dengan risiko mengungkapkan sebab dan akibat. Bahkan dengan 2 senjata sihir panas dan hangat ini, alis dan rambut Wei Ying sudah tertutup es dan seluruh tubuhnya masih gemetar. "Wei Ying." Begitu suara itu jatuh, Alexei melihat mata Wei Ying yang tertutup perlahan terbuka, dan yang terakhir membuka dan menutup lagi dan lagi, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Ye, Alexei, kenapa kau di sini?" Situasi Wei Ying sudah sangat buruk saat ini dan dia tidak bisa berbicara dengan jelas. "Jangan katakan apapun, gigit jariku." Alexei tahu betul bahwa darahnya lebih berguna dari apapun. Selama Wei Ying mengisap jarinya, dia pasti akan pulih paling cepat. Wei Ying ragu-ragu selama beberapa detik, tetapi melakukannya. Jejak darah memasuki tubuh Wei Ying, namun kali ini Wei Ying tidak pulih seperti yang lain. Ekspresi Alexei berubah tiba-tiba, darahnya sendiri tidak berguna. Pada saat ini Alexei sedikit bingung. Apa yang dia pikirkan? Dia mengeluarkan jarinya. Detik berikutnya dia mulai melakukan teknik 8 diagram Heavenly Pill. Melihat penampilan Wei Ying, hatinya terasa sakit untuk beberapa saat. Dia bertanya-tanya berapa lama dia telah menolak hari ini. Teknik 8 diagram surgawi elixir terbuat dari 8 diagram Dao dan dapat digunakan untuk meramu pil dalam 8 cara: surga, bumi, air, api, guntur, ji, dan gunung secara alami, kehalusan gosip, dan misteri. Tanaman, bahan obat yang berharga dan potongan ramuan panas, semuanya dilemparkan ke dalam tungku bagua dan oleh Alexei tanpa berkedip. "Alexei, tidak, itu akan sia-sia. Kekuatan." Wei Ying melihat penampilan Alexei yang sedang menggali keluarganya dan berjuang untuk duduk seperti seorang yang lembut, mencoba menghentikan Alexei. Alexei tidak mengatakan apa-apa. Kecemasan di antara matanya membuatnya semakin mudah tersinggung. Jimat asal Gengjin dan jimat asal Sutu memancarkan Ki Gengjin dan Sutu pada saat yang sama, dan pola gosip yang luar biasa muncul di belakang Alexei. Cahaya ilahi yang tak berujung melonjak, dan 8 rasi bintang Qiankun Kanli dan Jendui Sungen terus bersinar terang, dan aura yang luas itu menghancurkan bumi. Aura luar biasa seperti itu beredar di Tungku Dan. Bahkan Alexei menambahkan esensi darahnya sendiri. Selesai, pil obat merah tua yang sangat berkualitas tinggi melayang keluar dari tungku pil. Alexei maju selangkah dengan cepat memasukkan pil obat ke dalam mulut Wei Ying dan melihatnya menelannya dengan antisipasi. Bagaimana? Alexei menekan meridian Wei Ying dengan satu tangan, namun denyut nadinya tidak berubah sama sekali. Energi jahat dingin di tubuh Wei Ying masih sama seperti sebelumnya mengalir di tubuhnya. Melihat ekspresi kecewa Alexei, Wei Ying memaksakan senyum dari sudut mulutnya dan menghibur. "Tidak masalah, kali ini aku disengaja."
Alexei melihat Wei Ying memaksakan segalanya pada dirinya sendiri. Penampilannya membuatnya semakin tertekan dan dia tidak boleh melihat Wei Ying kehilangan nyawanya. Wei Ying bertahan sebentar tapi akhirnya tertidur. Bahkan dalam tidurnya, alisnya berkerut erat, menunjukkan bahwa dia berjuang dalam melawan sepanjang waktu. Apakah itu kekuatan magis atau harta, tidak ada yang bisa dilakukan tentang keadaan Wei Ying saat ini. Apa benda super dingin ini, dia memiliki kekuatan seperti itu. Alexei berjalan keluar dari istana dan dia tidak sabar untuk menemukan Sumohan untuk mengetahui cara menguraikan hal yang terlalu dingin ini. Karena masalahnya terletak pada benda yang terlalu dingin ini. Lalu, selama kamu memecahkan benda yang sangat dingin ini, kamu pasti bisa menyelamatkan Wei Ying. Alexei datang ke aula utama. Yang mengejutkan, Ren senior yang sudah lama tidak dia lihat juga ada di aula. Jelas, Ren senior muncul di sini kali ini untuk urusan Wei Ying. Alexei mengangguk pada Ren Peihan, lalu menatap Sumohan dan berkata, "Senior So, bagaimana kamu bisa memecahkan benda yang sangat dingin itu? Aku yakin kamu pasti punya cara." Namun jawaban Sumohan kembali kepada Alexei membuat Alexei tampak seperti jika rasanya seperti petir. "Alexei, jika ada jalan, Wei Ying tidak akan seperti ini." Alexei terkejut dan bertanya, "Senior So, Ren senior, apakah benar-benar tidak mungkin?" Alexei tidak percaya telinganya. Sumohan dan Ren Peipan adalah pembangkit tenaga listrik di dunia. Alexei tidak percaya bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tapi yang jelas mereka tidak bercanda dengan Alexei. Sumohan dan Ren Peipan tidak berdaya menghadapi situasi Wei Ying saat ini. Dalam hati Alexei, Ren Peipai awalnya adalah pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang maha kuasa. Tetapi saat ini Ren Peipai juga menunjukkan ekspresi ketidakberdayaan yang pahit. Sumohan menjelaskan, tidak ada cara lain. Benda yang terlalu dingin itu bahkan orang-orang di dunia mungkin tidak dapat menelannya. Setelah kultivasi dan kekuatan asli Wei Ying dengan paksa menelan benda yang terlalu dingin, tidak butuh waktu lama untuk itu. Saya untuk mencari tahu ada yang salah dengan dia. Pertama, udara dingin di tubuhnya meledak tak terkendali dan kemudian seluruh tubuhnya mulai meluap dengan energi spiritual. Hanya di bawah tekanan saya dia mengungkapkan kebenaran. Darah prasejarah dalam cuaca dingin, kekuatannya melampaui segalanya. Ini membuatnya mengambil risiko seperti itu. Bagaimanapun peluang 1 dari 10.000 ini sangat tipis dan dia gagal. Sumohan berkata sambil menghela napas. Jika dia tahu sebelumnya, mungkin ada cara untuk memaksa benda-benda dingin keluar dari tubuhnya, tapi sudah terlambat untuk mengatakan itu. "Senior, apakah benar-benar tidak ada cara untuk mengambil benda ini?" Alexei berkata dengan enggan. Sumohan menggelengkan kepalanya dengan kesedihan di matanya. "Apakah kamu tahu apa benda yang sangat dingin ini?" Tiba-tiba Ren Peihan berkata dengan suara yang dalam, "Senior, apakah kamu tahu asal-usul benda ini?" Alexei sangat gembira dan menatap Ren Peihan dengan harapan dia tidak tahu apa-apa tentang hal yang terlalu dingin ini. "Saya hanya tahu nama lengkapnya Projen Ancient Jade. Legenda mengatakan bahwa dunia Taishang dihancurkan oleh Poit dalam pertempuran pertama Supreme Being dan Big Ming Jade kuno jatuh dan telah berada di Pros Jedi. Sejak itu, tetapi tidak ada seorang pun tentang sebab dan akibat aku tahu." "Gyokono Big Ming?" Alexei menghela napas sebentar dan sedikit ketidakberdayaan muncul di hatinya. Bukan hanya dia tetapi bahkan Ren Peipai dan yang lainnya. Beberapa dari mereka tidak tahu apa-apa tentang dinginnya Pros Jedi ini. Tapi menurut rumor, batu Gyokono es dan dunia bawah telah memadatkan jantung batu Gyokono. Wei Ying bisa mendapatkannya di Pros Jedi. Sangat mungkin Wei Ying tidak menemukannya dan dia memilih Wei Ying. Melihat ke dalam istana, Sumohan segera meminta bantuannya. Dia secara alami tahu situasi Wei Ying dengan sangat baik. Dalam situasi Wei Ying, tidak mungkin untuk menekan Big Ming Ancient Jade dari awal hingga akhir. Tetapi pada awalnya ia dapat bersembunyi dari Sumohan. Hanya ada satu kemungkinan. Jadi menyimpulkan itu bukankah itu berarti batu giok kuno dari dinasti Ming ini memilih Wei Ying sebagai tuan rumahnya? Alexei berkata dengan tajam. Dia awalnya mengira itu adalah kesalahan
tapi dia tidak berpikir bahwa ini mungkin terlalu tinggi pilihan sesuatu. Tampaknya dunia ini terlalu tinggi dan hartanya terlalu aneh, maka ini mungkin hanya konspirasi dari dunia Taishang. Kehidupan ini adalah situasi keseluruhan dan Wei Ying juga terselubung di dalamnya. Atau apakah dia sudah dalam permainan karena hubungan Alexei? Lupakan saja, karena kamu di sini temani dia dengan baik. Sumohan menghela napas dan menatap Alexei, juga menunjukkan ekspresi kasihan. Setelah mengatakan itu, dia telah berbalik dan pergi. Dia bisa melakukan apa yang bisa dia lakukan sebagai master, itu sudah dilakukan, dan apa yang tidak bisa dilakukan akan hancur oleh sebab dan akibat. Ren Pei Pei melirik Alexei dan bagaimanapun dia tidak mengatakan apa-apa. Baginya yang paling penting adalah menyelesaikan tata letak lengkap dari kehidupan sebelumnya. Dia harap Alexei tidak akan dirobohkan oleh pukulan ini. Tentu saja Alexei tidak akan jatuh karena Wei Ying, karena untuk Wei Ying dia tidak akan hanya melihatnya mati. Meskipun Rei Pei Han dan Sumohan tidak bisa memecahkannya, bahkan jika dia menembus langit surga dan bumi, dia masih akan menyelamatkan Wei Ying. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, Alexei berkata, "Sepertinya aku hanya bisa meminta yang itu." Bersambung.